Aksi bela Gubernur Papua Lukas NMB masih saja terus terjadi dan untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah terhubung dengan Tinus Yigi Balom yang saat ini berada di Sentani ya, betul. di Papua di sana. Oke, Tinus selamat pagi. Bisa Anda gambarkan mengenai kondisi di tempat Anda melaporkan saat ini? Apakah Anda mendapat informasi demonstrasi masih akan berlangsung hari ini? Iya baik, terima kasih dapat saya laporkan bahwa untuk demonstrasi telah berlangsung kemarin dan setelah aspirasi dari masyarakat diterima langsung oleh DPRP, dalam hal ini Wakil Ketua 1 DPRP Provinsi Papua Yunus Wonda. Setelah diterima, Yunus Wonda langsung menegaskan kepada pihak pendemo untuk tidak melakukan demo lagi setelah aspirasi ini ditindaklanjuti ke Presiden dan nantinya menunggu jawaban dari Presiden. Begitu. Jadi untuk sementara Yunus menegaskan kepada para pendemo maupun masyarakat Papua untuk tidak melakukan aksi-aksi anarkis atau demo dan lain sebagainya. Untuk harus tetap dukung saja dalam doa agar proses permasalahan penetapan Lukas NMB ini oleh pihak KPK dapat berjalan sesuai aturan yang ada. Baik, setelah demonstrasi kemarin ini bagaimana pengamanan di sana? Apakah terlihat polisi melakukan penjagaan atau misalnya pengetatan pengamanan? Ya baik, untuk pantauan kami di lapangan kemarin sejak dilakukannya aksi demo, sejumlah titik di Kabupaten Jayapura maupun Kota Jayapura telah dilakukan pengamanan oleh pihak aparat gabungan TNI Polri, dan itu ditempatkan di titik-titik yang menurut pihak keamanan itu sangat rawan konflik. Misalnya seperti di Kabupaten Jayapura itu ada 2 titik pengamanan. Yang pertama di depan gedung Puspem Hawaii, yang kedua di batas kota antara Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Jadi masa yang dari Kabupaten Jayapura mau ke kota dihadang di batas kota. Hanya keterwakilan beberapa saja yang pergi untuk orasi di titik terakhir yang berada di Taman Imbi, tepatnya di depan kantor DPRP Provinsi Papua. Tinus, bisa Anda gambarkan apakah Anda sudah mendapatkan informasi mungkin dari informan ataupun juga pihak-pihak lain? Seperti apa lokasi di rumah Lukas NMB? Apakah ada saat ini mungkin kegiatan yang berlangsung di sana ataupun juga pengamanan dari warga sekitar? Untuk informasi yang kami dapatkan dari kuasa hukum Lukas NMB, Roy Rening, bahwa sejauh ini di kediamannya Lukas NMB sangat sulit akses masuk ke dalam, dan karena di lingkungan sekitar dipadati oleh ribuan massa yang ada di sana, dan ribuan massa tersebut sudah ada sejak ditetapkannya Lukas NMB sebagai tersangka pada 5 September lalu. Jadi sejauh ini menurut informasi yang kami dapat di kediaman Lukas NMB tidak ada pihak keamanan, dalam hal ini TNI Polri, hanya saja dipadati oleh massa pendukungnya dari pihak Lukas NMB, dan mereka di sana bertahan sampai adanya pemeriksaan terhadap Lukas NMB oleh KPK. Baik, lalu Tinus kira-kira bisa digambarkan juga bagaimana sebenarnya lokasi rumah dari Lukas NMB ini? Dan apakah memang misalnya sudah ada informasi atau kabar begitu ya, kapan pemeriksaan Lukas NMB akan dilakukan? Ya baik, dapat saya laporkan bahwa untuk kediamannya sendiri berada di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Di sana tempatnya dia agak jauh dari perkotaan. Bisa dikatakan seperti di pedesaan gitu. Jadi untuk ke sana juga cukup jauh dan dia agak di tengah pedesaan gitu. Jadi untuk kami dari media maupun pihak keamanan agak sulit untuk mengakses ke kediaman Lukas NMB karena dia jauh dari kota. Berapa luas kediamannya kalau Anda tahu, Tinus? Untuk luas kediamannya sendiri belum bisa saya pastikan karena kami kesulitan sekali masuk ke dalam, tidak ada akses ke dalam, dan yang jelas kediaman Lukas NMB seorang gubernur Papua pastinya ya cukup luas sekali begitu. Oke,
Sehari-hari apakah memang ada banyak warga yang menjaga di sana atau baru ada momentum kali ini saja kemudian banyak warga menjaga di sekitar kediaman pribadinya? Iya baik, dapat saya laporkan bahwa untuk penjagaan di sana itu baru kali ini saja pas ditetapkannya KPK terhadap Lukas NMB sebagai tersangka. Dan mereka masih tetap bertahan di sana karena mereka sendiri tidak menerima adanya tindakan KPK yang menetapkan Gubernur Papua sebagai tersangka tanpa ada pemeriksaan sebelumnya. Dan Baik. yang berikut mereka juga alasan mereka bahwa belum ada bukti yang kuat dari pihak KPK dalam hal ini. Sejauh ini baru satu bukti saja, yaitu bukti transfer sementara untuk pengakuan oknum yang mengirimkan uang. Belum artinya dia tidak mengakui bahwa itu hasil dari apa-apa, tapi itu memang uangnya Pak Gubernur, sehingga hal itu yang membuat pihak massa pendemo ataupun pihak Lukas NMB tidak terima, sehingga mereka terus masih saja memadati kediamannya Lukas NMB hingga Oke. sampai proses pemeriksaan KPK berlangsung di kediamannya nanti. Baik, Tinus tadi belum terjawab mengenai kabar kapan pemeriksaan terhadap Lukas NMB dilakukan oleh KPK. Apakah sudah Anda dapatkan? Untuk informasi yang saya dapatkan dari kuasa hukum Lukas NMB Roy Rening bahwa untuk pemeriksaannya sendiri sesuai permintaan masa masyarakat Lukas NMB maupun Lukas NMB sendiri bahwa nantinya akan dilakukan pemeriksaan di kediaman Lukas NMB dikarenakan kondisi kesehatannya Pak Gubernur Papua kurang begitu membaik. Namun untuk sementara waktu pemeriksaannya belum dipastikan karena kuasa hukum sendiri mengaku bahwa nanti setelah kondisi Pak Gubernur sendiri sudah agak membaik, nanti kuasa hukumnya sendiri akan mengkonfirmasi ke pihak penyidik KPK untuk mengatur jadwal atau waktu pemeriksaannya. Jadi sejauh ini belum ada kapan waktunya untuk dilakukan pemeriksaan hingga jadi pada yang jelasnya nanti ditunggu kesehatannya Pak Gubernur Papua pulih kembali, baru bisa dilakukan pemeriksaan. Oke, Tinus, apa bisa kami konfirmasi saat ini Lukas tengah mengalami sakit apa? Untuk informasi yang kami dapatkan, mengalami sakit seperti satu yang kami tahu, kakinya bengkak dan susah untuk dia jalan. Yang kedua, dia kesulitan untuk berbicara sehingga dia kalau mau berbicara dia diwakili oleh juru bicaranya yaitu Rifai Darus. Sehingga oleh karena itu kuasa hukum Lukas NMB meminta nanti kesehatannya Pak Gubernur sudah pulih kembali, sudah bisa bicara, baru nanti dilakukan pemeriksaan KPK melakukan pemeriksaan terhadap kasus Lukas NMB di kediamannya. Baik, Tinus Sigibalom, terima kasih untuk laporan dan konfirmasinya. Selamat bertugas kembali.